This is the Fortnite Show. The place you can find yourself. Oke, the first episode pertama nih. Yeay! Nah, di episode perdana ini kita pengen bahas sebuah tema yang udah kita surveyin terlebih dahulu gitu. Betul. Apa tuh, Feb? Jadi tema hari ini adalah tentang mental health atau kesehatan mental gitu. Nah, pastinya kita bikin ini bukan semata-mata cuman iseng-iseng doang. Bukan opini kita aja. Dan kita fokusnya nanti bakal ke anak itu sendiri. Ya, lebih fokusnya atau lebih tepatnya tuh ke anak yang usia remaja gitu ya. Yes, benar sekali. Jadi bisa bermanfaat untuk keluarganya, untuk bapak ibunya, sama untuk anaknya juga yang si remajanya itu tadi gitu. Terus ini yang poin pertama deh yang pengen kita bahas itu pengertian dari mental health itu tadi. Kita dari tadi tuh ngomongin mental health. Apa sih artinya? Udah pada tahu belum sih audiens kita kali ini? Apa? Menurutmu gimana, Pep? Pengertian dari mental health itu tadi. Mental health itu yang pasti dia sebenarnya banyak orang yang mengartikan itu dia sama dengan kejiwaan gitu ya. Ya emang berhubungan, tapi emang kalau disamain dengan misalkan gangguan mental gitu enggak sih menurutku. Ya itu berlainan, maksudnya punya arti yang berlainan. Iya, benar-benar. Dan kalau dari ahli kamu pernah survei kan itu apa sih? Kalau dari salah satu ahli psikolog yang pernah aku baca, mental atau kesehatan mental itu adalah terhindarnya seseorang dari gangguan atau penyakit kejiwaan seperti yang kamu bilang tadi itu kan. Gitu. Jadi sebenarnya mental health itu adalah salah satu hal yang membuat orang itu terhindar dari gangguan atau penyakit kejiwaan. Dan saat seseorang itu punya kesehatan mental, orang itu mampu menyelesaikan diri dan menghadapi masalah-masalah yang ada dalam hidupnya gitu. Karena memang hidup tuh pasti punya masalah. Iya gitu. dong. Kan gak mungkin hidup tuh gak ada masalah gitu. Walaupun sekecil apapun masalah itu gitu. Tiap hari pasti ada ya, siapapun. Nah, kalau orang yang punya kesehatan mental tadi, dia tuh bisa mengendalikan masalah-masalah tersebut dengan baik gitu. Itu kalau dia punya kesehatan mental yang bagus ya. Iya, benar banget. Oke. Tapi sayangnya akhir-akhir ini tuh banyak banget remaja kasus-kasus gitu yang mereka tuh ada terkendala gitu loh sama kesehatan mental mereka. Isu-isunya tuh banyak banget akhir-akhir ini tuh. Iya nih Feb, apalagi nih lagi pandemi kan, kita harus gimana ya, harus menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan virus corona yang lagi semerbak banget di Indonesia pastinya. Iya, punya suasana yang baru yang kita nggak, semua orang tuh nggak bisa langsung menyesuaikan diri dengan baik gitu kan. Ya nih Feb, tadi tuh sempet deh baca-baca sebentar dari beberapa blog gitu yang katanya kesadaran tentang kesehatan mental di Indonesia tuh rendah banget loh. Ini juga didasari dengan stigma-stigma yang ada di masyarakat kita gitu. Yang mana mereka itu lebih banyak menyepelekan gitu loh tentang psikolog atau segala hal yang berbau dengan psikologis seseorang gitu. Yang padahal itu termasuk kebutuhan mendasar juga sebetulnya ya. Iya. Tapi masih dianggap tabu gitu psikolog. Kalau kita pergi ke psikolog masih kamu nanti dikatain gila nih, kamu pasti gila ya. Padahal semua orang butuh gitu psikolog. Kalau misalnya kita punya kesehatan mental atau mental yang sehat, kita tuh bisa memanfaatkan segala potensi yang ada dalam diri kita dengan baik banget. Iya. Lanjut? Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Apa itu? Ini juga salah satu poin yang penting nih mengenai kesehatan mental itu sendiri. Yaitu fungsi atau peran keluarga, khususnya orang tua dalam pembentukan karakter anaknya. Khususnya remaja tadi ya yang jadi objek utama kita. Ya, oke. Secara umum, peran orang tua terhadap anak itu banyak loh, Feb.
Apa aja? Yang pertama itu sebagai pembimbing. Jadi orang tua itu harus bisa membimbing anaknya gitu. Dan juga pendidik. Nah, bukan hanya sekolah aja, maksudnya secara formal gitu loh, Feb. Jadi orang tua itu di rumah juga harus bisa jadi pendidik anaknya. Kamu mesti familiar kan dengan istilah ibu itu adalah salah satu Guru terbaik. guru pertama, Iya, guru pertama dan terbaik Iya, juga ya. untuk anaknya. Jadi ini juga bukan hanya ibu aja sih, juga peran ayah ini juga diperlukan dalam hal pendidik atau dalam hal mendidik anaknya. Harus ada kolaborasi antara keduanya. Benar banget. Terus juga orang tua itu bisa menjaga anaknya atau menjaga ya keluarga itu sendiri gitu loh. Dan juga pastinya sebagai pengembang dan pengawas. Tadi penjaga dan juga harus mengawasi. Bukan mengawasi yang kayak jadi overprotective banget sama anaknya. Malah nggak nyaman nanti anaknya kalau kayak gitu. Bener banget. Jadi pengawas itu yang bisa mengendalikan, maksudnya bukan mengendalikan secara keseluruhan, tapi mengendalikan ke arah yang baik dan juga atas persetujuan anaknya juga gitu. Jadi teman lah. Iya, bener banget. Terus menurutmu gimana lagi nih, Feb? Peran atau fungsi keluarga yang ideal gitu? Kalau aku sih pernah baca ya tentang dari WHO. Ini dari WHO yang dia tuh sebenarnya mereka pernah memberikan panduan untuk mendidik anak itu gimana sih yang bagus gitu. Secara teoritis itu udah ada itu panduannya. Dan mungkin kebanyakan orang memang belum mengetahui ini gitu. Jadi memang belum diaplikasikan secara maksimal gitu. Dan kalau menurut WHO nih ya, ringkasnya itu adalah orang tua itu harus bisa mendidik anak secara positif dan konstruktif. Jadi anak itu harus dididik dan dibangun dengan sedemikian rupa secara positif gitu, baik itu sikapnya atau norma-normanya ataupun juga akademiknya gitu. Mereka si WHO ini tadi juga menyarankan untuk orang tua itu agar memberikan perawatan yang maksimal, juga dukungan materi itu pasti ya. Pasti. Jadi anak kan masih bergantung. Nggak harus cuman nih ngasih uang atau secara materi aja, tapi secara yang dukungan yang lain tuh nggak dikasih gitu. Selain materi dan perawatan tadi, anak itu juga harus diberikan perawatan emosi juga, perlindungan tadi seperti yang kamu omongkan tadi. Ini masuk ke dalam cakupan kesehatan mental tadi ini ya? Iya, betul. Oke, itu dari WHO. Sebenarnya memang urusan pendidikan keluarga ini itu udah harus dipahami oleh seseorang yang nggak hanya udah mau menikah atau membangun sebuah keluarga aja ya kan, Feb? Jadi walaupun kayak kita ini yang mesti jauh lah untuk urusan menikah atau membangun sebuah keluarga, setidaknya kita udah tahu secara teoritis gitu. Iya, tinggal besok pengaplikasikannya secara praktek. Apalagi yang sudah berkeluarga gitu ya, sebaiknya kalau memang belum mengetahui itu segeralah untuk mengetahui, karena itu penting banget, dasar itu sebenarnya. Karena fungsi keluarga ini itu salah satunya sebagai tempat awal atau tempat terdekat gitu dari seorang anak, dari seorang ayah dan seorang ibu. Jadi keluarga ini sebagai tempat awal yang kita itu harusnya bisa menemukan berbagai macam emosi yang baik yang bisa membangun karakter anak atau karakter setiap anggota keluarganya. Iya, betul. Dan di sisi lain juga, kalau kita lihat dari sisi anaknya, memang di usia remaja ini anak itu memang benar-benar membutuhkan peran orang tua gitu. Tidak hanya cuma soal materi aja, tapi juga yang dibutuhkan oleh anak itu sosok yang mampu berdiri di sampingnya setiap saat gitu ya, yang bisa dibutuhkan untuk mendengarkan ataupun memberi solusi, motivasi untuk menguatkan mentalnya. Itu perlu sekali ya. Benar banget. Terus gimana nih, Feb, kalau misalnya udah terlanjur, udah ada timbul kasus di sebuah keluarga itu, salah satu anggota keluarga atau anaknya itu kena gangguan kesehatan mental. Yang kayak sering diomongin akhir-akhir ini ya. Iya, benar. Kena mental. Kena mental nih gitu. Itu gimana tuh, Feb? Ciri-cirinya deh, ciri-ciri orang yang atau anak lah
yang punya gangguan kesehatan mental itu tadi? Ciri-cirinya tuh, kalau aku sih lihat gitu ya, sering baca juga gitu, dia tuh ciri-cirinya salah satunya tuh tiba-tiba mengurung diri gitu. Jadi kalau ada orang tiba-tiba mengurung diri bukan berarti dia tuh pakai narkoba atau yang seperti itu, senegatif itu gitu loh. Siapa tahu dia memang punya masalah yang nggak terselesaikan dan dia nggak punya tempat untuk cerita. Istilah lainnya itu mereka menutup diri gitu lah ya. Jadi lebih pendiam gitu. Itu salah satu cirinya. Nah, kalau homies itu pengen tahu gimana sih kesehatan mental aku gimana ya? Apakah aku ternyata Gimana tuh kayak gimana? Iya, apakah ternyata aku kena mental juga gitu ya? Jangan ya, naudzubillah. Nah, salah satunya nggak salah satunya sih, ada banyak cara untuk mengetahui apakah kita tuh sehat mental gitu. Yang pertama itu kita visioner. Kalau kita tuh visioner, kita tahu besok pagi kita mau ngapain, 10 tahun ke depan kita mau ngapain. Kita punya plan lah, plan entah ditulis atau di kepala, yang penting kita punya semangat untuk hidup gitu. Punya semangat untuk bangun di pagi hari lagi. Iya, punya alasan gitu kan ya, itu udah termasuk mental kita insya Allah sehat gitu. Dan kita juga harus bisa mengenal diri kita, mau kita tuh apa. Salah satunya dengan visioner itu tadi gitu. Kita mengetahui emosi kita tuh seperti apa gitu. Oh jadi kalau aku kayak gini, diginiin itu aku marah. Kalau aku marah aku harus apa, itu berarti kamu udah mengetahui diri kamu sendiri gitu. Jujur gitu terhadap diri sendiri gitu. Jujur, jangan pernah membohongi emosi kita gitu. Jangan terlalu banyak memendam perasaan juga, maksudnya bukan perasaan yang berbau romantis gitu enggak ya. Cuman kayak perasaan diri kamu lah. Emosional kita. Yes. Nah, selanjutnya tuh kita bisa lihat apakah kita sehat atau enggak itu dari cara kita membuat diri kita tuh tumbuh dengan kita banyak mencoba hal baru. Kalau kita visioner, kita tahu mau kita apa, pasti kita akan mengupgrade-kan diri kita. Kita akan coba hal-hal baru kayak gitu. Terus juga membentuk image diri yang lebih bagus. Bukan lebih bagus dari orang lain, tapi lebih bagus dari versi kita yang sebelumnya gitu. Iya, betul. Tepat sekali. Setuju banget tuh Feb dari pernyataan kamu tadi. Iya. Seperti yang aku bilang di awal tadi nih, di awal sesi, saat kita menemui suatu masalah dalam hidup kita, karena memang hidup ini nggak mungkin nggak ada masalah ya kan Feb ya. Kita tuh jadi bisa menghadapi itu dengan baik. Jadi mental kita itu nggak kena gitu loh Feb. Nah, kalau misalnya kita bisa menghadapi segala masalah itu tadi, kita juga bisa jadi ngontrol diri kita. Kita nggak melakukan hal-hal yang negatif gitu loh. Gitu. Bisa membedakan lah mana yang negatif, mana yang positif dengan baik gitu. Jadi kayak ada alarm dalam diri kita tuh kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita kepikiran nih, atau diajak teman lah untuk melakukan satu hal yang buruk, kita jadi kayak enggak. Kita berani bilang enggak gitu karena kita tegas tahu, gitu. Tegas betul. tadi. Nah, salah satu cirinya juga ketika kita tuh sehat atau enggak mentalnya itu bukan dilihat dari kita ke diri kita aja, tetapi juga respon kita atau perilaku kita ke orang lain. Misalkan ada seseorang yang mentalnya tuh terkena gitu kan ya, terus dia tuh kehilangan empati. Nah, salah satu tandanya ketika kita kehilangan empati kepada orang lain, ketika kita mulai acuh tak acuh, bodoh amat lah mereka mau ngapain, aku aja ngurus diri aku kayak gini gitu, kayak merasa banyak bebannya, empati udah nggak ada, itu berarti salah satu tanda kalau mental kita tuh udah mulai terganggu gitu. Udah nggak peka gitu. Kepekaannya hilang. Terus nih ya Mi, aku tuh penasaran ya, kan ada beberapa nih anak yang nakal banget gitu kan. Nah, ketika ditanya sama orang tuanya tuh, ini kenapa anaknya kok nakal banget gitu, dan orang tuanya tuh dengan santainya bilang, iya itu anak saya tuh emang susah diatur gara-gara lingkungannya yang buruk. Nah, menurut kamu gimana sih? Yang benar tuh gimana soal tanggapan orang tua tadi tuh? Ya mungkin kita lebih luaskan lagi deh, lingkungan itu kan banyak ya, lingkungan keluarga, ada lingkungan di luar keluarga tadi. Betul. Berarti mungkin bisa jadi dari lingkungan keluarganya juga buruk dan lingkungan di luar keluarganya juga buruk. Iya. Jadi orang tuanya tuh lebih kayak ya udahlah, lingkungannya juga udah buruk, dan lebih nggak peka nggak sih menurutmu? Nggak mengerti keadaan anaknya ya. Nggak peduli gitu loh sama anaknya. Padahal seharusnya
orang tua itu bisa membimbing gitu dan mendidik anaknya seperti yang kita tadi secara umum peran orang tua tadi itu. Nah, pada dasarnya seseorang yang mengalami gangguan mental ini tadi itu merupakan seseorang yang lemah secara psikisnya gitu. Jadi lemah secara psikis ini banyak faktornya, Feb. Apa aja itu faktornya, Mi? Seperti keadaan jasmaninya dan mental yang kurang berkembang dan rapuh. Aduh, rapuh. Berat nih bahasanya ya. Jadi pada bidang sosial, kesosialaan yang rendah serta keimanan dan ketakwaan yang dangkal. Jadi bukan misalnya seperti yang banyak orang bilang, kalau misalnya dia sedih, dia ngurung diri itu, kamu kurang ibadah nih. Hubungan vertikalnya itu kurang, mungkin agak meleset gitu ya, nggak terlalu vertikal banget sama Tuhan ya. Oke. Tapi itu bukan salah satu masalah yang utama. Jadi memang keimanan dan ketakwaan yang dangkal tadi itu bisa jadi faktornya. Jadi kalau misalnya ada temen kamu yang lagi ngurung diri atau menutup diri tiba-tiba nih, kamu jangan langsung ngejat, jangan langsung ngehakimi, kamu kurang ibadah nih. Iya, betul. Jangan gitu ya. Mungkin bisa ditanyain dulu ada masalah apa, ada masalah keluarga gimana. Jadi kamu bisa lebih bijak lah menghadapi situasi itu tadi. Ngomong-ngomong soal menghadapi nih ya, kalau menghadapi yang masalah-masalah yang udah terjadi tadi ya terkait dengan mental health itu, kita juga perlu beberapa usaha, Mi. Usaha untuk membantu seseorang ketika teman kita tadi itu terkena mental health itu, kita perlu sesuatu usaha untuk membantu mereka biar bangkit lagi mentalnya, biar bisa lebih bagus lagi gitu. Salah satunya tuh dengan yaitu tadi mengajak mereka atau diri kita sendiri lah, kita mulai dari diri kita sendiri untuk memiliki fondasi agama yang kuat, moral agama itu yang kuat gitu. Hubungan vertikal kita terhadap Tuhan itu kita harus perbaiki dulu sebelum kita memperbaiki apapun. Iya, benar banget. Nah, kalau kita hubungkan dengan keluarga, hubungan antara bapak, ibu dengan anaknya, itu kita bisa dengan cara quality time. Jadi ngobrol-ngobrol gitu ya, jangan lupa. Biar tadi kan kayak anak saya tuh terlalu banyak bergaul di luar gitu. Kenapa harus menyalahkan orang lain, sedangkan kenapa nggak introspeksi ke diri dia sendiri gitu. Lebih baik ketika waktu yang terbaik itu menurut ahli untuk mengenal seseorang dengan baik, anaknya dengan baik dalam kasus ini itu kita ngajak ngobrol ketika dia lagi makan atau ketika mau tidur. Nah, itu waktu yang tepat tuh buat saling sharing gitu, saling mengenal satu sama lain. Curhat lah ya, tanya-tanya lah. Nggak cuma anaknya aja, tapi anaknya juga bisa mengetahui apa yang orang tuanya mau juga gitu. Begitu kan orang tuanya bisa tahu nih, oh anakku ternyata potensinya di sini nih, oh anakku ternyata maunya kayak gini. Jadi mereka anak itu bukan wayang loh, bukan boneka gitu ya, yang harus dituntut ini dan itu. Anak kan juga punya kehidupannya sendiri. Jadi orang tua nggak boleh terlalu memaksakan, kamu harus jadi kayak gini, kayak diktator gitu, nggak boleh kan ya. Nah, mengarahkan itu boleh, tapi juga kita harus melihat potensi anak itu di mana gitu. Karena anak nggak harus sama dengan apa yang orang tuanya mau. Gitu. Atau orang tuanya dulu pengenin gitu. Betul. Anak punya kehidupan sendiri gitu ya. Dan dengan begitu kita hanya cukup untuk mendisiplinkan dia dengan sesuatu yang lebih positif, kegiatan-kegiatan positif. Ya kita bentuklah diri dia tuh pribadi menjadi seseorang yang disiplin dan positif, dan jangan lupa juga untuk terus memberikan sanjungan gitu, apresiasi lah ya. Apresiasi. Kenapa sih, menurut kamu gimana kalau orang tua yang ada anak nih, dia diapresiasi sama orang tuanya, kamu ya Allah nak, kamu tuh begini, positifmu kayak gini, negatifmu kayak gini, sama anak yang ya cuma didiemin aja sama orang tuanya, beda nggak menurut kamu? Beda dong pastinya, karena kalau misalnya dapat apresiasi tuh jadi kayak merasa lebih dihargai gitu loh. Iya, betul, setuju. Dan lebih merasa dimanusiakan. Iya. Dan kehadirannya tuh dianggap. Iya, dianggap betul. Sama keluarga. Kan asik banget ya kalau kita lihat anak sama ibu atau anak sama bapak sedekat itu gitu kan ya. Nah,
dengan gitu juga kan, ketika anak tahu value-nya dia, wah aku ternyata lebihnya di sini, aku ternyata berpotensi untuk seperti ini. Dia jadi berani untuk menghadapi dunia luar gitu, dunia dia yang baru. Dia mau mengeksplor sesuatu yang baru. Bentar, kayaknya kita udah ngobrol kepanjangan banget nih, Beb. Iya nih, udah berapa menit ya? Padahal ini yang perdana loh. Iya, bener banget. Jadi poin utama pembahasan kita kali ini itu adalah peran orang tua terhadap anak dalam kesehatan mental. Hal ini penting banget buat mereka yang bakal atau udah jadi orang tua. Iya, dan untuk si remajanya sendiri juga. Yang intinya sebuah keluarga itu harus punya kerjasama yang baik antara ayah, ibu, dan anak-anaknya. Saling mengerti bener dan banget. memahami satu sama lain. Itu. Serta penting banget nih untuk mengetahui diri kita sendiri. Karena gimana kita memahami orang lain kalau misalnya kita nggak paham sama diri kita sendiri gitu loh. Susah kalau kayak gitu ya. Bener banget. Kalau gitu kita doain juga buat teman-teman homies semuanya yang mendengarkan podcast perdana kita Terima kali ini. kasih semuanya. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Amin. Di tengah pandemi yang mungkin meningkat ini ya angkanya, dan mengkhawatirkan buat negeri kita khususnya Indonesia. Stay safe, stay healthy, dipakai terus maskernya, bener banget. semuanya lah pokoknya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Oke, stay tune. Bye. Bye.